Bab 440, mereka yang menyerahkan diri kepadaku bisa menjadi orang suci. Lu Xiaoran telah menerobos lagi. Dia sudah mencapai puncak alam abadi emas Zenith Heaven sebelumnya. Bagaimana dia bisa menembusnya? Mungkinkah dia sudah berada di level itu? Luo yang buru-buru berkata, Master Sekte, mungkinkah Anda sudah menjadi orang suci? Lu Xiaoran tidak menyembunyikan apapun. Seluruh Pulau Golden Oak kini berada di bawah kendalinya, jadi tidak ada salahnya memberitahunya. Bagaimanapun juga, dia dapat menghapus ingatan pihak lain kapan saja. Setelah menjadi orang suci, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Dia sudah tak kenal takut dan memandang rendah semua orang. Namun, semua orang langsung terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Lu Xiaoran telah menjadi orang suci. Ya Tuhan, apakah mereka salah dengar? Pemimpin sekte mereka baru tiba di dunia primordial selama beberapa tahun dan sudah menjadi orang suci. Bukankah ini terlalu mengerikan? Tidak, menyebut pihak lain monster saja sudah terlalu meremehkan. Kultivasi Lu Xiaoran sudah mencapai level yang tak terlukiskan. Pada saat ini, para murid sekte tanpa nama akhirnya mengerti bahwa ketua sekte sebelumnya bukanlah seorang suci. Namun, itu tidak masalah karena ketua sekte telah menjadi seorang suci. Itu sudah cukup. Namun, Luo yang segera bereaksi dan berkata dengan bingung, tapi, itu tidak benar. Master Sekte, jika Anda menjadi orang suci, mengapa tidak ada fenomena alam dan ada bunga teratai di mana-mana? Lu Xiaoran melanjutkan, itulah yang ingin kukatakan padamu. Kultivasiku memang meningkat, tapi aku belum menjadi orang suci. Lebih tepatnya, kau bisa memanggilku Dewa Emas Zenith Surga Kekacauan Primordial. Seluruh Pulau Golden Oak kembali sunyi. Semua orang terdiam. Lu Xiaoran sebenarnya belum menjadi orang suci. Sebaliknya, dia adalah Primordial Chaos Zenith Heaven Golden Immortal. Lelucon macam apa ini? Sudah menjadi rahasia umum bahwa Patriark Hongjun menyatu dengan Dao Surgawi. Tiga dunia telah dikuasai oleh Dao Surgawi. Oleh karena itu, ketiga dunia tersebut adalah milik Dao Surgawi. Terlebih lagi, jalan menuju kekacauan primordial Zenith Heaven Golden Immortal telah sepenuhnya dibatalkan. Semua orang hanya bisa menjadi Sein. Orang suci adalah aturan surga Dao. Di tiga dunia, setiap orang hanya bisa berharap untuk menjadi seorang suci dan bukan seorang primordial Chaos Zenith Heaven Golden Immortal. Sekalipun keduanya sebenarnya sama, aturan yang dibentuk berbeda. Mirip dengan bagaimana polisi adalah makhluk normal dan terhormat ketika ditempatkan di masyarakat. Namun, bagaimana jika Anda menempatkan mereka di tengah kerumunan pencuri? Bahkan tikus akan takut jika seekor kucing ditempatkan di antara mereka. Terlebih lagi, yang lebih mengerikan adalah bahwa Primordial Chaos Zenith Heaven Golden Immortal mewakili kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Ini karena para orang suci akan sepenuhnya ditekan oleh Dao Surga dan menjadi budaknya. Terlebih lagi, seseorang dapat menerobos ke tingkat yang lebih tinggi setelah menjadi Primordial Chaos Zenith Heaven Golden Immortal. Terlebih lagi, seseorang dapat menerobos ke tingkat yang lebih tinggi setelah menjadi Primordial Chaos Zenith Heaven Golden Immortal. Untuk sesaat, mata semua orang berbinar, memperlihatkan ekspresi fanatik. Lu Xiaoran mengalihkan pandangannya ke Luo Yang dan yang lainnya, lalu melanjutkan, alasan aku mengatakan ini kepada kalian adalah karena sejak aku menjadi Dewa Emas Zenith Heaven, aku secara alami harus membangun daoku sendiri dan menjadi penguasa suatu wilayah. Namun, saya diciptakan oleh Saint Tongtian dan memiliki hubungan yang mendalam dengan sekolah Jie. Jika kau bersedia, setelah bergabung dengan daoku, aku juga bisa memberimu kesempatan untuk berkultivasi hingga ke alam abadi emas surga Zenith Kekacauan Primordial. Namun, jika kau tidak mau, demi Saint Tongtian, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Aku hanya akan menghapus ingatanmu hari ini. Kau bisa mempertimbangkannya. Jantung Luo Yang dan yang lainnya berdebar kencang. Mustahil bagi mereka untuk tidak menginginkannya. Lagi pula, menjadi Primordial Chaos Zenith Heaven Golden Immortal sama saja dengan menjadi seorang Sein. Jika mereka tidak mengikuti Lu Xiaoran, mustahil bagi mereka untuk mengandalkan metode kultivasi sekolah Jie untuk secara membabi buta mengejar Dao Surga dan menjadi orang suci. Kalau tidak, mengapa hanya ada sedikit orang suci meskipun begitu banyak Dewa Emas Surga Zenith yang telah berkultivasi hingga hari ini? Namun, mereka telah berjaga selama puluhan ribu tahun untuk menunggu sekolah Jie bangkit. Inilah keyakinan mereka yang telah mereka jalankan selama puluhan ribu tahun.
Sekarang, meminta mereka mengubah keyakinan ini hanya akan membuat hati Dao mereka tidak stabil. Lu Xiaoran tampaknya melihat keraguan mereka, tetapi dia tidak marah. Kalau situasinya terbalik dan justru orang-orangnya sendiri yang terbunuh dan seorang ahli menawarkan diri untuk mengembangkan kultivasinya dengan imbalan menyerahkan segalanya, betapa sedihnya Lu Xiaoran. Sekalipun ia menerima mereka yang tidak beriman, ia tetap akan berpikir ulang tentang mereka di masa depan. Sekalipun ia bisa dengan mudah menghancurkan mereka, hal itu tetap akan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Sama halnya dengan seseorang yang tidak akan berselingkuh setelah menikah dengan seorang istri. Betapapun murah hatinya seseorang, dia akan tetap merasa jijik. Jika kau khawatir kau tak akan bisa membalaskan dendam sekolah Jie setelah bergabung dengan Daoku, tenang saja. Ini karena aku berutang budi pada Tongtian. Sudah menjadi kewajibanku untuk membalaskan dendam para murid sekolah Jie. Namun, setelah membalas dendam, aku tak akan menjadi milik Tongtian. Aku akan memiliki Daoku sendiri. Lagi pula, dari sudut pandang lain, jika kau tidak mau bergabung dengan Daoku, kultivasimu tidak akan mampu menembus alam abadi emas surga Zenith. Lagi pula, kau juga tidak akan bisa menjadi orang suci di bawah yurisdiksi Dao surga. Di masa depan, jika kamu benar-benar bertempur untuk membalas dendam sekolah Jie, apalagi yang bisa kamu lakukan? Saat kamu menghadapi pasukan surgawi yang kuat itu, kamu mungkin akan terbunuh setelah membunuh beberapa, kan? Kata-kata Lu Xiaoran kembali mengejutkan semua orang. Setelah menghilangkan keraguan terakhir di hati semua orang, tak seorang pun menolaknya. Semua orang menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, Master Sekte, kami bersedia bergabung dengan Dao Anda. Lu Xiaoran mengangguk. Setelah mendapatkan persetujuan semua orang, ia menanamkan jejak pada semua orang di dunianya. Ratusan murid yang tersisa di Pulau Golden Owl juga telah mengumpulkan kultivasi mereka selama puluhan ribu tahun dan cukup baik. Bakat dan fisik mereka bahkan lebih baik daripada murid generasi kedua dari sekte tanpa nama. Lu Xiaoran juga agak enggan melepaskan mereka. Setelah semua ini, seluruh Pulau Golden Owl sudah dipenuhi orang-orang Lu Xiaoran, yang juga membuat Lu Xiaoran semakin berani. Setelah tingkat kultivasinya menembus alam abadi emas tak terbatas kekacauan primordial, dia dapat langsung bertarung satu lawan satu dengan Hong Jun. Namun, masih ada masalah kecil, tanda-tanda para murid masih tersembunyi di 6 jalan reinkarnasi. Ini karena selama semua makhluk hidup berada di dalam Dao surgawi, mereka pasti memiliki banyak tanda. Selain tanda yang dikendalikan oleh Dao surgawi, ada juga tanda kelahiran kembali di 6 jalan reinkarnasi. Dia harus mendapatkan tanda-tanda ini. Kalau tidak, Dao Langit bisa saja membunuh semua muridnya begitu saja. Lu Xiaoran mengatur agar para murid berkultivasi terlebih dahulu. Jika mereka ingin menerobos, mereka harus menemukannya terlebih dahulu. Terobosan mereka juga harus dilakukan di dunia esensi mereka sendiri. Jika tidak, akan sangat merepotkan bagi mereka untuk ditemukan oleh Dao surgawi. Lu Xiaoran belum siap. Peluangnya untuk menang sangat kecil jika kedua belah pihak bertarung langsung. Wang Kai, bagaimana avatarku? Kapan dia bisa menembus dan menjadi Saint? Mereka sudah mencapai alam abadi emas Zenith Heaven, tapi aku masih perlu mengumpulkan pahala. Aku sudah menyiapkan tas hadiah untuk guru. Guru bisa menerimanya kapan saja. Lu Xiaoran mengangguk. Dalam 2 tahun terakhir, kultivasi murid-muridnya telah meningkat pesat. Tentu saja, ada lebih banyak tas hadiah. Fragmen harta karun kardinal bawaan X 100.000. Pecahan harta karun kardinal Conate dapat digunakan untuk menggabungkan harta karun kardinal Conate atau memperbaiki harta karun kardinal Conate yang rusak. Ini hal yang baik. Di masa depan, saat ia melawan Hong Jun, harta dharmanya pasti akan rusak. Memiliki sesuatu yang baik untuk memperbaiki harta dharmanya juga tidak buruk. Kelebihan X18888. Kelebihan X99999. Teknik kultivasi kekacauan, seni primordial tertinggi X1. Teknik kultivasi yang tiba-tiba muncul ini mengejutkan Lu Xiaoran. Ini karena teknik kultivasi tingkat tertinggi sebelumnya adalah teknik abadi, tetapi sekarang Wang Kai telah menciptakan teknik kultivasi chaos. Wang Kai, apa yang terjadi dengan teknik kultivasi kekacauan ini? Teknik kultivasi chaos secara alami adalah teknik kultivasi yang berasal dari sebelum penciptaan dunia. Di kehidupan Patriark Hong Jun dan Li Ge sebelumnya, mereka mengembangkan teknik kultivasi tingkat ini. Namun,
Seni primordial tertinggi adalah teknik kultivasi Pangu yang lengkap. Aku diam-diam menyembunyikannya. Bahkan kupu-kupu penciptaan Giok Hongjun pun tidak memilikinya. Sebelumnya, tingkat kultivasi guru sangat rendah. Agar guru tidak dapat mengolah seni primordial tertinggi dan tidak dapat bertahan lama, saya menyembunyikannya dari guru. Namun, karena guru telah mencapai alam abadi emas puncak kekacauan primordial, Anda secara alami dapat mengolah teknik kultivasi ini. Jadi begitu, teknik kultivasi ini begitu hebat sehingga menjadi teknik kultivasi Pangu yang lengkap. Bukankah itu berarti setelah ia mengolahnya, ia bisa menekan Patriark Hongjun? Sempurna, Lu Xiaoran tidak ragu-ragu, ia menyuntikkan semua pahala ke dalam tubuh abadinya dan membiarkannya memurnikan secara otomatis. Kemudian, dia mengolah seni primordial tertinggi dengan seluruh kekuatannya. Kali ini, butuh waktu lama. Seni primordial tertinggi bisa dibilang merupakan teknik kultivasi tersulit yang pernah dikultivasikan Lu Xiaoran. Lu Xiaoran telah menghabiskan setahun penuh di dunia nyata. Perlu diketahui bahwa Lu Xiaoran telah menggunakan percepatan waktu. Percepatan waktunya telah meningkat dari 80 kali menjadi 800 kali. Mudah, ini setara dengan menghabiskan 800 tahun penuh untuk memahami seni primordial tertinggi. Dari sini, dapat dilihat betapa abnormalnya seni primordial tertinggi itu. Ketika Lu Xiaoran benar-benar memahami seni kekacauan primordial tertinggi, kultivasinya juga secara langsung mencapai puncak sempurna dari alam abadi emas surga zenit kekacauan primordial. Dia hanya selangkah lagi untuk menerobos ke alam abadi emas tak terbatas kekacauan primordial. Hal ini membuat Lu Xiaoran mendesah. Seperti yang diharapkan dari seni tertinggi primordial, teknik ini benar-benar membuatku berkultivasi selama 800 tahun sebelum aku benar-benar memahaminya. Jika aku mengolah teknik kultivasi ini dalam waktu yang lama, kurasa tak lama lagi aku akan bisa menembus alam abadi emas surga zenit kekacauan primordial yang tak terbatas. Wang Kai tersenyum. Guru sungguh hebat. Saat itu, Pangu telah menghabiskan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk mengolah seni tertinggi primordial, tetapi guru hanya mengolahnya selama 800 tahun. Bakat guru berkali-kali lipat lebih dahsyat daripada bakat Pangu. Bab 441, 8 tahun pengasingan, orang suci ketujuh di dunia. Lu Xiaoran tidak terlalu peduli dengan kata-kata Wang Kai. Lagi pula, tubuh jiwanya jauh lebih unggul daripada Pangu, dan wajar saja jika ia dengan mudah memahami teknik kultivasi yang sulit dipahami Pangu. Seni tertinggi primordial telah memungkinkan kultivasinya menembus ke tingkat ke-10 yang disempurnakan dari alam abadi emas surga zenit primordial chaos. Ia hanya selangkah lagi untuk melangkah ke alam abadi emas tanpa batas primordial chaos. Dia bahkan lebih percaya diri dalam melawan Patriark Hongjun. Namun, Patriark Hongjun telah merencanakan selama ratusan ribu tahun. Siapa yang tahu berapa banyak metode yang dimilikinya. Oleh karena itu, Lu Xiaoran juga berhati-hati. Dia merasakan bahwa Li Ge dan yang lainnya juga hendak menerobos ke alam abadi emas surga zenit primordial chaos. Luo Yang dan yang lainnya, yang aslinya dari sekolah Jie, juga hendak mencapai alam abadi emas surga zenit kekacauan primordial. Lu Xiaoran ingin membiarkan mereka maju setelah dia menjadi primordial chaos limitless golden immortal. Namun, dengan kecepatan ini, mereka mungkin akan maju sebelum dia melakukannya. Ini karena meskipun bakatnya jauh lebih kuat daripada mereka, tetap saja tidak mudah bagi Primordial Chaos Zenith Heaven untuk maju ke Primordial Chaos Limitless. Alasan Lu Xiaoran ingin mereka maju lebih lambat terutama karena ia ingin mengambil kembali tanda yang menjadi milik mereka di 6 jalan reinkarnasi. Dengan cara ini, mereka dapat maju ke alam yang lebih kuat di masa depan. Lagi pula, menurut Wang Kai, jika ada eksistensi di atas Pangu, maka kultivasi Primordial Chaos Limitless Golden Immortal mungkin tidak cukup. Namun, saat Lu Xiaoran memeriksa tubuhnya, dia menemukan 2 lampu ungu lagi di tubuhnya. Apa 2 ini? Guru, ini adalah Ki Ungu Primordial. Ki Ungu Primordial adalah eksistensi yang melampaui segalanya di 3 dunia. Hanya ada 2 cara untuk mengolah Ki Ungu Primordial. Satu adalah mengolah kekuatan kekacauan, dan yang lainnya adalah mengolah kekuatan hukum. Kedua jalan itu benar-benar berbeda, tetapi semuanya mengarah pada tujuan yang sama. Kekuatan kekacauan dan kekuatan hukum adalah sama. Kekuatan kekacauan ada di dalam kekacauan. Misalnya, Patriark Yang Mei, identitas Li Ge sebelumnya, Rahu, dan bahkan tubuh Hongjun sebelumnya telah mengembangkan kekuatan kekacauan.
Setelah Hongjun menyatu dengan Dao Langit, ia mulai mengembangkan kekuatan hukum. Selain itu, di 3 dunia yang dikuasainya, setiap orang yang ingin mencapai alam suci juga harus mengembangkan kekuatan hukum. Adapun guru, karena Anda telah menjadi Dewa Emas Zenith Surga Kekacauan Primordial, Anda juga mengembangkan kekuatan kekacauan. Namun, pada akhirnya, kamu akan tetap mengembangkan Ki Ungu Primordial. Ini adalah sumber segala sesuatu di dunia. Kegunaannya banyak sekali dan sungguh melampaui imajinasimu. Saat itu, Patriark Hongjun telah memisahkan 6 Ki Ungu Primordial yang berubah menjadi 6 orang suci dari 3 dunia. Berdasarkan ini, Anda dapat melihat betapa dahsyatnya. Selain itu, Master Seni Primordial tertinggi mengolah adalah yang paling cocok untuk mengolah Ki Ungu Primordial. Jika kau diberi waktu tertentu, Ki Ungu Primordial di tubuhmu akan mudah melampaui Hongjun. Pada saat itu, kau bahkan bisa menggunakan Ki Ungu Primordial untuk meningkatkan kualitasku dan kualitas harta dharma lainnya, lalu mengubahnya menjadi harta roh kekacauan atau bahkan harta kardinal kekacauan. Apakah ada eksistensi yang lebih kuat di atas harta karun utama Chaos? Ya, itulah harta karun primordial, mutiara primordial. Pada titik ini, nada bicara Wang Kai jelas menjadi sangat serius. Itulah harta dharma terkuat di 3 dunia. Konon, harta itu dibangun dari Ki Ungu Primordial dan merupakan sumber dari 3 dunia ini. Namun, bahkan Pangu pun belum pernah melihat mutiara purba. Atau lebih tepatnya, tak seorang pun dalam sejarah pernah melihat mutiara purba. Jadi begitu, Lu Xiaoran agak memahami aturannya. Singkatnya, Wang Kai sudah hampir mencapai batasnya. Namun, pahala primordial tertinggi yang diberikannya memungkinkannya mencapai tingkat yang lebih tinggi dan kemudian mengembangkannya. Harus diakui, Wang Kai memang pintar. Ini benar-benar situasi yang saling menguntungkan. Kalau melawan Hongjun atau kupu-kupu penciptaan giok yang dibentuk oleh kekuatan 49 surga Dao sendirian, sudah pasti tidak akan bisa menang. Sebaliknya, jika ia menemukan seseorang untuk dididik ke tingkat yang lebih tinggi, ia dapat dengan sempurna melawan Hongjun atau Dao surga. Namun, mengapa dia merasa mutiara primordial itu agak familiar? Seolah-olah ada kenangan samar dalam benaknya. Namun, ketika dia ingin berpikir lebih dalam, dia menemukan bahwa ingatannya kosong. Mungkinkah jiwa utamaku berhubungan dengan mutiara primordial? Guru, apa yang sedang Anda gumamkan? Tidak, tidak ada apa-apa. Lu Xiaoran menepisnya. Sebelum ia yakin akan hal ini, ia tidak ingin terlalu repot. Wang Kai, buka kotak hadiahnya dulu. Dipahami, dalam setahun terakhir, kultivasi para murid telah meningkat pesat. Meskipun Li Ge dan yang lainnya belum mencapai tingkat yang lebih tinggi dan masih terjebak di alam abadi emas Zenith Heaven, Li Changsheng dan yang lainnya telah menembus ke puncak alam abadi emas Zenith Heaven. Oleh karena itu, Wang Kai masih mengumpulkan banyak kotak hadiah. Kekuatan kekacauan X9999. Kekuatan kekacauan yang sebelumnya diserap Lu Xiaoran semuanya diambil dari dunia dan bukan kekuatan kekacauan murni. Dengan kekuatan kekacauan, kecepatan kultivasinya dapat meningkat, karena ia dapat menyempurnakannya secara langsung. Akan tetapi, dengan seni primordial tertinggi, kekuatan kekacauan sebenarnya dapat diabaikannya. Meskipun demikian, hal itu tetap sangat kuat bagi para pengikutnya. Kekuatan kekacauan X2200, kekuatan kekacauan X1500, hadiah-hadiah berikut pada dasarnya semuanya adalah kekuatan kekacauan. Lu Xiaoran juga mengerti bahwa ini pada dasarnya adalah batas kemampuan Wang Kai. Di atas kekuatan kekacauan adalah Ki Ungu Primordial. Terlebih lagi, Ki Ungu Primordial begitu berharga sehingga bahkan Wang Kai hanya memperoleh 13 di antaranya setelah mengumpulkannya selama bertahun-tahun. Mungkin dia tidak mau memberikannya padanya, kan? Ki Ungu Primordial X2. Tepat saat Lu Xiaoran memikirkan ini, 2 Ki Ungu Primordial benar-benar muncul di kotak hadiah terakhir. Hal ini membuat Lu Xiaoran tercengang. Wang Kai, bukankah kamu hanya punya 13 Ki Ungu Primordial? Kenapa kamu memberiku 2? Mau bagaimana lagi? Lagi pula, guru terlalu lemah sekarang. Kalau aku tidak memberi guru 2 Ki Ungu Primordial lagi, bagaimana kalau guru terbunuh? Dasar bocah nakal. Lu Xiaoran menggelengkan kepalanya dan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Namun, ada kehangatan yang mengalir dalam hatinya. Tak perlu dikatakan lagi tentang persahabatan mereka. Dia tentu tahu, awalnya aku siap hidup hina selama 10 tahun,
tapi sekarang sepertinya sudah terlambat. Wang Kai, bagaimana persiapanmu untuk tubuh abadimu? Guru, tubuh abadi Anda telah menyerap semua pahala. Anda dapat memilih untuk maju ke alam suci kapan saja. Ekspresi tegas terpancar di mata Lu Xiaoran. Baiklah, kalau begitu, ayo kita mulai. Dipahami. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wang Kai segera mengaktifkan tubuh abadi Lu Xiaoran dan mulai melampaui kesengsaraan untuk menjadi seorang suci. Pada saat ini, aura yang menggemparkan dunia langsung membuat seluruh 3 dunia bergetar. Keberadaan di Istana Awan Ungu adalah yang pertama merasakan kelainan ini. Lagi pula, hampir 99% dari ketiga dunia berada di bawah kendalinya, sehingga ia langsung merasakan aura ini. Apa yang terjadi? Ada yang berhasil melewati masa kesengsaraan untuk menjadi orang suci. Siapa yang berhasil melewati masa kesengsaraan untuk menjadi orang suci? Dia segera menghitung dengan jarinya dan langsung mengerti. Murid Tong Tian, aku tak menyangka sekolah Jie akan mendapat kesempatan sebesar ini. Tidak ada pengaturan seperti itu di Dao Surgawi. Mungkinkah itu dia? Namun, ia segera menggelengkan kepalanya. Itu tidak benar. Kalau itu dia, mustahil bagiku untuk menyelidikinya. Lagi pula, orang ini memang seorang suci di bawah kendali Dao Surga, bukan Dewa Emas Zenit Surga kekacauan primordial. Aku hanya butuh satu pikiran untuk menghancurkannya. Mungkin karena Dao Surga belum sepenuhnya mengendalikan 3 dunia dan sedikit kurang dan tidak lengkap, sehingga menyebabkan hasil ini. Namun, bukan hal buruk untuk memiliki sein tambahan. Lagi pula, dengan setiap sein baru, kendaliku atas 3 dunia akan semakin dalam. Memikirkan hal ini, Patriark Hongjun mengeluarkan dekret dan menutup matanya lagi. Pihak lain sepenuhnya berada di bawah kendali Dao Surga, jadi dia tidak perlu khawatir sama sekali. Lagi pula, jika pihak lain punya motif tersembunyi, dia hanya perlu memikirkannya untuk menghancurkan pihak lain. Di sisi lain Istana Awan Ungu, kepala sekolah Tong Tian meledak di tempat. Sialan, bocah ini sudah jadi orang suci. Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Udah berapa lama, bahkan belum 10 tahun, ku beri bocah ini 10 tahun. Sehebat apapun bakatnya, seharusnya dia tidak seaneh ini, kan? Berkultivasi ke alam abadi emas Zenith Heaven dalam 10 tahun saja sudah lumayan. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang suci dalam sekejap mata? Pada saat ini, kepala sekolah Tong Tian benar-benar bingung dan tertegun di tempat. Harus diketahui bahwa alasan dia menciptakan Lu Xiaoran hanyalah untuk menghidupkan kembali sekolah Jie. Pada akhirnya, dia tidak menyangka bocah ini akan langsung naik ke surga. Sebelumnya, pikirannya juga sangat sederhana. Kultivasi Lu Xiaoran sangat rendah. Jika pihak lain diberi waktu 10 tahun untuk berkultivasi ke alam abadi emas Zenith Heaven terlebih dahulu, pihak lain bisa menyelamatkan hidupnya. Setelah itu, ia bisa perlahan-lahan berkultivasi dan juga merebut wilayah untuk menghidupkan kembali sekolah Jie. Bahkan jika dia diberi 100 otak, dia tidak akan pernah menyangka bahwa Lu Xiaoran benar-benar bisa menjadi orang suci dalam 8 tahun. Anak nakal ini bukan manusia. Dia terlalu abnormal. Pada saat yang sama, bukan hanya mereka berdua yang terkejut di 3 dunia itu. Hampir semua orang di 3 dunia itu terkejut. Baik yang kuat maupun yang lemah, saat ini, selama mereka memiliki kemampuan, mereka semua akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk pergi ke Pulau Ao Emas. Mereka semua ingin menyaksikan orang suci baru ini melampaui kesengsaraan untuk menjadi orang suci. Dalam hitungan beberapa tarikan napas, tak terhitung banyaknya Dewa Emas Zenith Heaven dari berbagai dao yang berdatangan ke sekitar Pulau Ao Emas. Merasakan aura kuat yang terus-menerus terpancar dari Pulau Golden Ao, semua orang tak kuasa menahan diri untuk melebarkan mata dan menatap tajam, mata mereka menampakkan kerinduan tak berujung. Menjadi orang suci merupakan impian semua orang, tetapi juga harapan semua orang. Kini, seorang santo yang akan segera muncul sudah di hadapan mereka. Siapa yang tidak menantikannya? Siapa yang tidak bersemangat? Siapa yang tidak memujanya? Meski orang suci itu bukan mereka. Bab 442, Pakar yang Kuat. Supremasi Tuolian, Zenith Heaven, banyak sekali orang yang datang. Mereka semua adalah murid dengan momentum tertinggi dalam puluhan ribu tahun terakhir. Bukan hanya itu, lihatlah di atas mereka. Terowongan hampa sedang dibangun. Ada Qi Jingxi, Huang Long sempurna, Tai sempurna, dan Arhat Harimau penakluk naga dari Sekte Buddha.
Mereka semua adalah Dewa Emas yang telah terkenal selama bertahun-tahun di aliran Chan dan Sekte Buddha. Jika mereka ada di sini, mengapa para junior dari aliran Chan dan Sekte Buddha tidak datang? Saat ia berbicara, angin dan awan bergulung-gulung, dan dunia berubah warna. Awan petir di seluruh langit telah mengembun menjadi bola. Sebuah petir emas raksasa setebal 10 meter langsung mendarat di Pulau Golden Ao dan langsung menghancurkan penghalang pertahanan yang telah dipasang Tongtian. Keributan besar ini membuat semua saksi yang datang pada saat itu gemetar ketakutan dan tidak tahu harus berkata apa. Sebelum semua orang bisa tenang, sambaran petir kedua menyambar. Sambaran petir ini bahkan lebih cepat, lebih tebal, dan lebih kuat daripada yang sebelumnya. Jika tidak terjadi apa-apa, jika kesengsaraan petir ini menimpa, Pulau Golden Ao kemungkinan besar akan terluka parah. Kesengsaraan petir menyambar langsung ke pulau kecil di lautan luas. Namun, hampir pada saat yang bersamaan, sesosok yang memancarkan kekuatan hukum yang padat tiba-tiba keluar dari Pulau Golden Ao. Sudah keluar, murid semua orang menyipit saat mereka memfokuskan pandangan mereka pada sosok pihak lain. Ledakan, yang terakhir hampir secara langsung menghancurkan kesengsaraan petir besar ini dengan teknik tertinggi. Sungguh kuat, jantung hampir semua orang tak kuasa menahan diri untuk tiba-tiba berhenti, seakan-akan dicengkeram dengan sangat kuat. Pada saat berikutnya, petir ketiga, keempat, kelima, keenam, semakin banyak petir menyambar dengan dahsyat. Setiap sambaran petir lebih kuat dan lebih dahsyat daripada sebelumnya. Begitu kuatnya, sehingga para Dewa Emas Zenith Heaven yang datang menyaksikan tidak punya pilihan selain segera mundur untuk menghindari dampak susulan dari petir kesengsaraan ini. Sejauh mata memandang, tak terhitung banyaknya Dewa Emas Zenith Heaven yang tertekan oleh tekanan dao surga yang teramat kuat ini dan tak mampu naik ke langit. Adapun mereka yang berada di bawah Zenith Heaven Golden Immortals, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menonton. Mereka telah lama ketakutan oleh kekuatan surgawi dan bersembunyi jauh. Mereka hanya bisa menyaksikan fenomena di Pulau Golden Ao dari jarak sejuta kilometer. Adapun sosok itu, ia menaruh kedua tangannya di belakang punggungnya dan melangkah ke angkasa dengan tatapan mata yang tegas. Langkah yang tampak biasa itu mengandung segudang rahasia surgawi. Jauh dari sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan kultivasi. Para Dewa Emas Zenith Heaven yang hadir tidak kekurangan eksistensi yang telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun, tetapi tidak ada seorang pun yang berani percaya diri bahwa mereka dapat berhasil mengambil langkah seperti pihak lainnya. Setiap langkah yang diambilnya tampaknya memengaruhi hati setiap orang, membuat jantung mereka berdetak kencang. Bahkan, mata beberapa Dewa Emas Zenith Heaven dipenuhi kecemburuan yang mendalam. Banyak orang mengepalkan tangan mereka erat-erat dan terus bertanya-tanya mengapa mereka bukan orang yang berhasil melewati kesengsaraan. Apa kekurangan mereka? Kapan puluhan ribu tahun kultivasi mereka yang pahit akan diakui oleh Dao Surga? Akhirnya, sosok agung itu melangkah ke langit di hadapan semua orang. Dalam sekejap, guntur yang menggemparkan dunia menghilang. Semua awan gelap memancarkan cahaya keemasan, dan langit seakan terbelah. Awan gelap berubah menjadi keemasan. Di antara awan, samar-samar terlihat naga dan burung phoenix. Bunga-bunga berwarna-warni memancarkan wangi yang menawan saat jatuh dari langit. Di Pulau Golden Ao, bunga teratai tumbuh di mana-mana. Selesai. Dia seorang Santo. Berhasil. Astaga, Santo ketujuh di dunia telah muncul. Awalnya, hanya ada 6 orang suci. Setelah 6 jalan reinkarnasi menyatu, kekuatan Houtu juga setara dengan seorang orang suci. Namun, ia tetap bukan orang suci karena ia bahkan tidak bisa meninggalkan dunia bawah. Banyak sekali orang yang mendesah dan terkejut. Pada saat ini, angka itu memicu fanatisme yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perlu diketahui bahwa setelah kesengsaraan perjalanan ke barat, semua kesengsaraan di dunia telah berakhir. Oleh karena itu, sangat sulit bagi orang suci baru untuk muncul. Akan tetapi, sekarang, betapapun mustahilnya, keberadaan seperti itu telah muncul lagi. Apakah ini berarti mereka, para Dewa Emas Zenith Heaven, masih mempunyai kesempatan untuk menjadi orang suci? Jika memang demikian, para Dewa Emas Zenith Heaven yang telah berkultivasi dengan gigih selama bertahun-tahun akhirnya dapat melihat harapan baru. Pada saat yang sama, banyak Dewa Emas Zenith Heaven segera mulai menyerap aura damai pada saat ini dalam upaya menggunakannya untuk diri mereka sendiri. Namun, banyak Dewa Emas Zenith Heaven juga menatap tajam sosok di awan. Tak lama kemudian,
aura yang lebih kuat muncul di langit. Merasakan aura ini, semua Dewa Emas Zenith Heaven tak kuasa menahan gemetar dan langsung berhenti. Pada saat yang sama, mereka menatap tajam ke langit. Itu Santo. Ada Santo di sini. Pada saat berikutnya, sesosok yang memancarkan cahaya ilahi 5 warna muncul di langit di atas Pulau Ao Emas, berdiri sejajar dengan orang suci Pulau Ao Emas yang baru saja menjadi orang suci. Sudah puluhan ribu tahun, aku tidak menyangka akan ada orang suci lain di 3 dunia hari ini. Aku bertanya-tanya bagaimana aku harus menyapa Anda. Sosok di langit di atas sekolah Jie terdiam sesaat sebelum berkata, Lu Xiaoran. Lu Xiaoran, apakah kamu murid sekolah Jie? Kenapa aku belum pernah mendengar saudara muda Tongtian menyebutkan ini sebelumnya? Itu surga primordial tertinggi. Aku tidak menyangka dia yang pertama tiba. Seseorang di bawah telah mengenali pihak lain sebagai primordial Heaven Supreme. Dendamnya terhadap sekolah Jie tidak kecil. Gara-gara dia, bahkan Santo Tongtian pun disegel di Istana Awan Ungu. Kalau dia gegabah datang, aku khawatir akan merugikan Santo baru dari sekolah Jie. Pada saat ini, Lu Xiaoran berbicara lagi. Sejak kapan kami harus melaporkan masalah sekolah Jie kepadamu? Kalimat yang tampaknya acuh tak acuh ini dipenuhi dengan tekanan yang membuat jantung berdebar-debar. Pada saat ini, jantung semua orang berdebar kencang lagi. Ya ampun, orang ini gila ya. Dia baru saja menjadi orang suci. Surga primordial tertinggi sudah menjadi orang suci untuk sementara waktu. Jika dia memprovokasi pihak lain dan melawan, dialah yang akan menderita. Faktanya, Lu Xiaoran hanya berakting. Lagi pula, ini hanyalah avatarnya dan bukan tubuh utamanya. Sebagai orang yang baru saja menjadi orang suci dan menjadi ketua sekte baru sekolah Jie, akan aneh jika dia tidak bertindak arogan. Pada saat itu, Hong Jun pasti akan melihatnya. Sebagai murid Tongtian, akan aneh jika dia tidak memperlihatkan sifat pemarah terhadap surga primordial tertinggi dari aliran Chan. Oleh karena itu, Lu Xiaoran secara langsung menunjukkan pengaruh kesombongan dan kebencian terhadap surga primordial tertinggi. Dengan cara ini, tidak seorang pun akan curiga bahwa dia mempunyai niat lain dan bahwa dia adalah reinkarnasi Pangu. Adapun Primordial Heaven Supreme, dia memang sangat marah, dan ekspresinya langsung berubah jelek. Mata itu tampaknya mampu membunuh. Akan tetapi, sebelum dia sempat berbicara, beberapa sosok yang lebih kuat dalam cahaya jasa tiba di langit di atas Pulau Golden Owl. Amitabha, selamat atas perolehan seorang Santo baru. Selamat, selamat. 2 orang botak yang berbicara itu tentu saja adalah 2 orang suci dari barat, Jie Yin dan Zunti. Sedangkan 2 sosok lainnya, salah satunya bertubuh manusia bagian atas dan bertubuh ular bagian bawah. Sosok lainnya menunggangi lembu hijau. Tentu saja, ia adalah ibu dari umat manusia, Noah, dan inkarnasi dari Tetua Agung Tertinggi, Laozi. Tetua Agung Tertinggi juga merupakan orang suci dengan kultivasi tertinggi di antara 3 orang suci yang tak tertandingi. Selamat, sepertinya sekolah Jiemu telah melahirkan seorang Saint lagi. Selamat, setelah melihat semua orang berdatangan, Primordial Heaven Supreme langsung mengeluh. Saudara-saudari senior, anak ini terlalu sombong dan telah merusak kekuatan suci saya. Saya datang untuk memberi selamat kepadanya, tetapi mulai bersikap sombong di hadapan saya. Namun, karena dia murid saudara muda Tongtian, saya akan memaafkan kesombongannya kali ini. Jika dia sombong lagi, jangan salahkan saya karena bersikap kejam. Namun, siapa sangka begitu ia selesai bicara, Lu Xiaoran melanjutkan, dasar tak tahu malu, kenapa kau tidak menunjukkan belas kasihan saat menyerang sekolah Jie dulu? Berhentilah berpura-pura benar. Ketika dia berbicara lagi, dia berhadapan langsung dengan Primordial Heaven Supreme. Bagaimanapun, itu semua hanya akting. Hanya dengan bertindak sebagai seseorang yang berseberangan dengan surga primordial tertinggi, ia dapat memaksimalkan nilai sebenarnya dari avatar ini. Lu Xiaoran juga tidak takut sama sekali pada Primordial Heaven Supreme. Di satu sisi, baginya, melawan Primordial Heaven Supreme dengan tubuh utamanya semudah memotong sayuran. Ia sama sekali tidak terlalu memikirkan pihak lawan. Pihak lawan hanyalah batu loncatan di jalan menuju kesuksesan. Tujuan sejatinya adalah Patriark Hongjun dan Surga Dao. Di sisi lain, bahkan jika Primordial Heaven Supreme benar-benar ingin membunuhnya, itu tidak akan mudah. Para orang suci sudah merupakan eksistensi abadi di dunia. Berapa banyak orang di seluruh dunia yang bisa menjadi orang suci?
Kecuali pihak lain adalah Primordial Chaos Limitless Golden Immortal, pihak lain tidak akan memenuhi syarat untuk membunuhnya. Langit Primordial Agung sangat marah. Ia langsung memanggil harta dharmanya, Gyokrui, dan siap bertarung kapan saja. Bocah, kau hanya mencari kematian. Lu Xiaoran bahkan tidak bergerak. Melihat Primordial Heaven Supreme telah melepaskan auranya, cahaya keemasan melesat dari langit pada detik berikutnya. Cahaya keemasan ini bahkan lebih kuat dan lebih kuat dari Primordial Heaven Supreme. Tak seorang pun dapat menahan cahaya keemasan ini. Saat cahaya keemasan ini muncul, para Dewa Emas Zenith Heaven yang tadinya masih bisa berdiri sedikit, berlutut pada saat ini. Bahkan setelah beberapa hantu Sein melihat cahaya keemasan ini, mereka tidak punya pilihan selain menahan aura mereka dan tunduk pada cahaya keemasan itu. Salam, Guru. Setelah dia mengatakan hal itu, semua orang langsung terdiam. Semua orang terkejut. Itu sebenarnya keberadaan itu. Astaga, seorang Sein baru telah muncul di sekolah Jie. Bahkan Patriark Hongjun, orang nomor 1 di 3 dunia, telah datang. Ini sungguh mengesankan. Bab 443, Kesengsaraan ke-6. Cahaya keemasan tiba dan menampakkan hantu raksasa setinggi 100 kaki. Itu adalah Patriark Hongjun. Kemanapun Patriark Hongjun pergi, semua makhluk hidup di 3 dunia berlutut. Hanya 6 orang suci yang hadir tidak berlutut dan hanya menundukkan kepala sedikit. Boneka Lu Xiaoran juga sedikit menundukkan kepalanya, membuat hantu Hongjun mengangguk pelan, seolah-olah ia sangat puas dengan Lu Xiaoran. Segera setelah itu, boneka Lu Xiaoran merasakan aliran energi mental yang sangat besar memasuki pikirannya. Dalam sekejap, pihak lain memindai seluruh tubuhnya. Boneka Lu Xiaoran tidak terkejut. Akan aneh jika Patriark Hongjun tidak bingung dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Meskipun komunikasi antara boneka dan tubuh utama saling berhubungan, karakteristik utama boneka adalah terhubung dengan unsur-unsur dunia dan kekuatan hukum. Terus terang, ketika Patriark Hongjun menyelidiki boneka Lu Xiaoran, meskipun ia dapat merasakan tubuh utama Lu Xiaoran, dalam perspektif Hongjun, Lu Xiaoran seolah-olah sedang berkomunikasi dengan dunia. Ia sama sekali tidak menyadari keberadaan tubuh utama Lu Xiaoran. Ini juga menjadi alasan mengapa Wang Kai menciptakan boneka Lu Xiaoran saat itu. Tentu saja, Wang Kai tidak hanya menciptakan boneka itu untuk bersembunyi dari Hongjun. Di saat yang sama, boneka itu juga berfungsi sebagai umpan untuk memancing Hongjun memulai kesengsaraan baru. Boneka itu tahu bahwa Hongjun belum sepenuhnya menyempurnakan seluruh wilayah di 3 dunia. Jika Hongjun ingin dao langitnya sempurna, ia harus menjalani kesengsaraan lain untuk meningkatkan stabilitas dunia dan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyempurnakan dao langit. Kalau tidak, kalau dia diberi 1000 atau 10.000 lagi, dia bisa lupa menyempurnakan dao surga sepenuhnya. Rasanya seperti membeli boneka bekas. Sekalipun tidak terlalu peduli dengan kebersihan, kita tetap akan membersihkan kotoran yang ditinggalkan pengguna sebelumnya sebelum menggunakannya, kan? Di bawah Pulau Golden Owl, tubuh utama Lu Xiaoran merasakan kekuatan Patriark Hongjun dan langsung menyipitkan matanya. Sungguh kuat, ini hanyalah hantu Patriark Hongjun di depannya, tetapi Lu Xiaoran dapat merasakan bahwa kultivasi hantu ini seharusnya telah mencapai puncak alam abadi emas surga zenit kekacauan primordial. Dengan kata lain, salah satu hantunya sudah setara dengan tubuh utamanya. Sial, sepertinya Patriark Hongjun tidak tinggal diam selama bertahun-tahun ini. Dia telah mengembangkan kultivasinya ke tingkat yang lebih kuat. Untungnya, dia berada di tempat gelap dan Patriark Hongjun berada di tempat terang, jadi Lu Xiaoran tidak perlu khawatir untuk saat ini. Dia akan terus berkembang sebelum melawan Patriark Hongjun 1 lawan 1. Setelah memastikan bahwa boneka Lu Xiaoran memang seorang suci surga dao, Patriark Hongjun merasa benar-benar lega. Selama pihak lainnya bukan orang suci yang lepas dari kendalinya, tidak ada masalah. Pada saat berikutnya, suara gemuruh Patriark Hongjun terdengar jelas di telinga semua orang. Kali ini, Lu Xiaoran telah maju ke alam suci. Bisa dikatakan merupakan berkah bagi 3 dunia kita karena memiliki seorang suci lagi. Sejak aku menguasai dao surga, tak ada lagi orang suci yang muncul di 3 dunia selama puluhan ribu tahun. Hari ini, tampaknya surga telah memberi kita berkah. Untuk ini, aku bersedia memulai kesengsaraan lain dan mengirim para orang suci ke 3 dunia. Apa? Kata-kata ini secara langsung menyebabkan keributan. Harus diketahui bahwa kesengsaraan lain bukanlah lelucon. Begitu kesengsaraan itu muncul,
pasti akan ada darah yang harus dibersihkan. Terlebih lagi, darah yang tertumpah bukanlah sedikit, melainkan banyak sekali. Banyak sekali kultivator yang akan mati dalam kesengsaraan tersebut. Namun, pada saat yang sama, seorang santo baru juga akan lahir. Ini adalah bencana sekaligus kesempatan besar. Hal ini terutama berlaku bagi para dewa emas Zenith Heaven. Siapakah di antara mereka yang tidak pernah mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai posisi mereka saat ini? Namun, Dao Surga memiliki jumlah orang suci yang tetap. Sehebat apapun kultivasi mereka, mereka tidak dapat melampaui alam abadi emas surga Zenith. Bahkan jika seorang Zenith Heaven Golden Immortal sudah dapat hidup sepanjang dunia, siapa yang tidak ingin menjadi orang suci? Setelah menjadi orang suci, mereka tidak akan mati meskipun dunia berubah. Itulah kehidupan kekal yang sejati. Itu juga otoritas sejati. Meskipun Zenith Heaven Golden Immortals kuat, jumlah mereka terlalu banyak di dunia. Mustahil bagi mereka untuk mendapatkan kebebasan sejati. Kalau sampai ada yang memprovokasi pihak lawan, mau tidak mau akan ada korban jiwa saat kedua Dewa Emas Zenith Heaven itu bertarung. Jika demikian, apa gunanya umur panjang? Oleh karena itu, setelah mendengar berita ini, mata banyak Zenith Heaven Golden Immortals berbinar gembira. Terlebih lagi, gelombang Dewa Emas Zenith Heaven ini semuanya merupakan eksistensi yang sangat kuat yang telah melangkah ke alam Zenith Heaven selama bertahun-tahun. Adapun mereka yang kultivasinya lemah, raut wajahnya berubah ketika mendengar ini, menampakkan rasa takut. Mereka tak mempunyai harapan untuk bersaing memperebutkan Saint Realm, tetapi mereka tentu tidak ingin menghadapi pembunuhan dalam kesengsaraan. Akan tetapi, yang lebih menyedihkan adalah status mereka rendah dan mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Akan tetapi, meskipun mereka tidak berbicara, orang lain tetap berbicara. Tidak, Guru, orang yang berbicara tidak lain adalah surga primordial tertinggi. Ia tidak takut pada Saint baru dari sekolah Jie, Lu Xiaoran. Lagi pula, Lu Xiaoran baru saja naik ke alam Saint dan saat ini berada di level tertinggi alam Saint. Ia tidak peduli pada Lu Xiaoran. Namun, dia takut Tong Tian akan meninggalkan Istana Awan Ungu karena ini. Begitu Tong Tian keluar, konsekuensinya tidak terbayangkan. Saat itu, mereka bersekongkol melawan Tong Tian. Akhirnya, Tong Tian disegel di Istana Awan Ungu. Jika Tong Tian dibebaskan karena kesengsaraan baru, bukankah ia akan membalas dendam pada 3 dunia? Mengesampingkan semua hal lainnya, hanya pengadilan surgawi saja yang memiliki murid sekolah Jie yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, para murid sekolah Jie ini tidak punya pilihan selain mendengarkan perintah pengadilan surgawi karena mereka ditekan oleh segel dewa. Jika Tong Tian keluar, apa yang akan terjadi pada mereka? Misalnya, Zhao Gongming, 3 peri Xiao. Meskipun Tong Tian tidak dapat menghancurkan segel dewa, dia pasti memiliki kekuatan untuk menghalangi penindasan segel dewa. Selain itu, ada juga Gunung Roh. Taoist Duobao telah menjadi budak Gautama dari Gunung Roh Barat. Jika ia bersedia tunduk kepada Tong Tian lagi, itu akan menjadi bencana bagi Sekte Buddha. Jika ia tidak tunduk kepada Tong Tian, tidak akan baik bagi Sekte Buddha jika Tong Tian membunuhnya dengan satu tamparan. Baik Istana Surgawi maupun Sekte Buddha telah menekan sebagian besar kekuatan di 3 dunia. Dengan demikian, segelintir dari mereka dapat dikatakan telah mengendalikan seluruh 3 dunia. Selain Patriark Hongjun, merekalah bosnya. Namun, kini, Patriark Hongjun akan melancarkan kesengsaraan lain. Di permukaan, tampak seperti seorang santo baru akan lahir, tetapi kenyataannya, faksi mereka akan berada dalam bahaya. Pada saat itu, sekolah Jie akan memanfaatkan kesempatan itu untuk bangkit. Selama dia tidak bodoh, dia pada dasarnya tidak akan menyetujui hal ini. Guru, kesengsaraan itu membunuh terlalu banyak orang dan menjarah dunia. Karena itu, engkau berulang kali memerintahkan kami untuk tidak mudah terlibat dalam kesengsaraan itu. Akan tetapi, sekarang, jika kita hendak mendatangkan kesengsaraan lain bagi Lu Xiaoran ini, bukankah kita akan membahayakan seluruh makhluk hidup di dunia? Bukankah ini akan melukai kebajikan sucimu? Patriark Hongjun mengalihkan pandangannya ke arahnya, dan surga primordial tertinggi segera menundukkan kepalanya dengan rasa bersalah. Bagaimana mungkin Patriark Hongjun tidak tahu apa maksudnya? Namun, ia juga punya rencananya sendiri. Dia ingin menggunakan Lu Xiaoran untuk mencerna sepenuhnya area di 3 dunia yang tidak bisa dia masuki.
Setiap kali terjadi kesengsaraan, dunia akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat tidak stabil. Ini bermanfaat baginya untuk menyempurnakan tiga dunia dengan lebih baik. Namun, kekhawatiran primordial Heaven Supreme tidak sepenuhnya mustahil. Tong Tian terlalu keras kepala dan merupakan faktor yang sangat tidak stabil. Jika dia benar-benar dibebaskan, kekacauan di dunia akan menjadi terlalu besar, dan tatanan yang telah mapan akan hancur lagi. Oleh karena itu, dia pun tidak mau melihat hal tersebut. Memikirkan hal ini, dia berkata, "Lu Xiaoran." Boneka Lu Xiaoran segera menjawab, "Ya, Tuan. Kesengsaraan surgawi Dao ini untukmu, jadi kamu harus menanggung akibatnya sendiri. Jika kamu bersedia menanggungnya, kami akan memulai kesengsaraan. Jika kamu tidak bersedia menerimanya, tidak akan ada kesengsaraan. Terserah kamu untuk memutuskan." Begitu dia mengatakan hal itu, banyak orang langsung tercengang. Bukankah ini penipuan? Dengan kata lain, dia hanya akan membiarkan Lu Xiaoran berpartisipasi dalam kesengsaraan ini. Bukankah ini berarti Saint Tong Tian tidak akan bisa berpartisipasi? Lalu apa gunanya bertarung? Satu-satunya senjata pembunuh dan satu-satunya pendukung sekolah Jie adalah Tong Tian. Kekuatan Tong Tian cukup untuk melawan Dewa Langit tertinggi dari aliran Chan serta Jie Yin dan Zun Ti dari Sekte Buddha. Jika mereka hanya mengandalkan Lu Xiaoran, dia tidak akan berdaya menghadapi mereka bertiga. Bahkan bisa dikatakan bahwa pihak lain pada dasarnya meminta Lu Xiaoran untuk menerima pukulan. Terlebih lagi, yang lebih penting, para orang suci juga mungkin meninggal dalam masa kesengsaraan itu. Jika memang begitu, Lu Xiaoran mungkin akan mati. Jika demikian, bagaimana Lu Xiaoran masih bisa setuju? Di Istana Awan Ungu, Tong Tian mengepalkan tinjunya erat-erat, ekspresinya pucat. "Guru, Anda sangat kejam." Namun, Patriark Hongjun tampaknya sengaja merayu Lu Xiaoran. Sebelum Lu Xiaoran sempat menolak, pihak lain sudah berbicara terlebih dahulu. "Jika kau bisa melewati cobaan ini, aku akan melepaskan Tong Tian agar terhindar dari hukumannya." Begitu dia mengatakan ini, Lu Xiaoran harus setuju meskipun dia tidak mau. Kalau tidak, bukankah dia juga akan menjadi pengkhianat di tiga dunia? Jika dia bahkan tidak mencoba menyelamatkan Saint Tong Tian ketika diberi kesempatan, siapa yang akan mempercayainya di masa depan? Siapa yang akan bersedia bergabung dengannya? Tanpa orang beriman dan kekuatan iman, bagaimana ia bisa meningkatkan pahalanya? Bagaimana ia bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan hukum? Pihak lain pada dasarnya memaksanya ke jalan buntu. Lu Xiaoran tentu saja tahu bahwa ini adalah rencana Hongjun. Pihak lain tidak hanya ingin Lu Xiaoran bekerja untuknya, tetapi dia juga ingin Lu Xiaoran melakukannya dengan sukarela. Dia benar-benar sangat tercela. Dengan cara ini, Lu Xiaoran sepenuhnya menjadi alatnya. Alat untuk menyempurnakan tiga dunia. Lagi pula, tidak ada manfaatnya pada akhirnya. Pihak lain dapat dengan mudah mengabaikan syarat akhir pembebasan Tong Tian. Ini karena dengan kultivasi Saint Realm tingkat pertama yang dimilikinya, adalah mimpi yang sia-sia baginya untuk bisa selamat dari kesengsaraan ini. Siapa di antara surga primordial tertinggi yang akan membiarkannya hidup? Malam. Namun, apa yang pihak lain tidak tahu adalah bahwa tubuh suci Lu Xiaoran juga merupakan umpan. Bahkan sampai pada taraf dia tidak membutuhkan jasa. Pihak lain mengira bahwa ia memaksa Lu Xiaoran untuk mengambil risiko, tetapi kenyataannya, Lu Xiaoran justru mengulur waktu. Lu Xiaoran memutuskan untuk melanjutkan aksinya. Dia akan meneruskan perbuatannya dan menghancurkan pihak lain. Boneka Lu Xiaoran mula-mula mengerutkan kening, lalu menarik napas dalam-dalam. "Santo Tong Tian adalah dermawanku. Jika aku benar-benar bisa menyelamatkannya, tentu saja aku harus melakukannya. Karena itu, aku setuju untuk menerima kesengsaraan itu." Bab 444, Perjalanan ke Netherworld. Boneka Lu Xiaoran telah menerima kesengsaraan. Di bawah tatapan semua orang, orang suci baru ini menerima kesengsaraan. Ini berarti perdamaian tiga dunia selama puluhan ribu tahun akan terganggu lagi. Itu juga berarti munculnya kemungkinan-kemungkinan baru dalam hierarki yang semula telah ditetapkan. Mulai hari ini, ketiga dunia akan memasuki babak yang benar-benar baru. Untuk sesaat, ada yang bahagia, ada pula yang sedih. "Baiklah, muridku Tong Tian telah menerima murid yang baik." Patriark Hongjun tersenyum dan menembakkan dua lampu emas untuk Lu Xiaoran. Kedua benda ini adalah roda cahaya suci agung dan manik pemecah langit. Keduanya adalah harta karun Kardinal Conate. Anggaplah itu sebagai hadiahku atas nama Tong Tian.
Kuharap kau tidak mengecewakan Tongtian. Terima kasih, leluhur Dao. Boneka Lucia Oran menerima 2 pusaka Kardinal Conate dari Patriark Hongjun. Patriark Hongjun tersenyum dan mengangguk, dan hantu itu langsung menghilang dari dunia. Di sisi lain, para Saint yang tersisa, termasuk Primordial Heaven Supreme, juga tersenyum. Sebelumnya, alasan mereka tidak ingin Lucia Oran menghadapi kesengsaraan adalah karena mereka khawatir Tongtian akan dibebaskan dari Istana Awan Ungu. Sekarang, hanya ada Lucia Oran. Jadi bagaimana kalau dia menjadi orang suci? Orang suci manakah di sini yang dapat mengalahkannya? Primordial Heaven Supreme juga tidak percaya bahwa Lucia Oran mampu mengalahkan yang lain. Lagi pula, bukankah sempurna jika rakyatnya dapat mengambil kesempatan untuk menjadi orang suci? Tetua Agung-Agung tampaknya tidak terlalu peduli pada Lucia Oran. Ia hanya melemparkan sebotol pil obat dengan santai, lalu segera berbalik dan pergi. Selamat, keponakan murid Lu, karena telah maju ke alam suci. Barang itu tidak berharga atau murah, tetapi pihak lain tetap melemparkannya kepada Lucia Oran untuk memberi Lucia Oran sedikit harga diri di depan umum. Lagi pula, Lucia Oran baru saja menjadi orang suci. Bahkan jika mereka akan menjadi musuh bebuyutan di detik berikutnya, saat ini, ia tetap harus bersikap sopan. Etika yang benar tidak akan pernah ketinggalan zaman. Namun, Primordial Heaven Supreme, Zunti, dan Jie Yin benar-benar tidak tahu malu. Bukan saja dia tidak memberikan apapun secara simbolis kepada pihak lain, tetapi mereka juga mengejek. Murid keponakan Lu, selamat atas kesengsaraan ke-6. Kami bukan orang yang tidak masuk akal. Selama kalian mematuhi aturan dengan baik dan tidak menyentuh apapun yang tidak seharusnya, kami akan memastikan keselamatan kalian. Jika tidak, kultivasimu akan sia-sia. Kalau begitu, kamu tidak perlu khawatir. Saya harap kamu tidak mencari masalah. Begitu dia selesai berbicara, ketiga orang suci itu pun pergi dengan ekspresi gembira. Nuwa terakhir menatap Lucia Oran dengan bingung. Harus dikatakan bahwa sebagai seorang suci yang bermartabat, penampilan Nuwa pastinya dapat dikatakan sebagai eksistensi terbaik di 3 dunia. Wajahnya suci, tetapi tidak kehilangan kecantikan yang seharusnya dimiliki seorang wanita. Wajahnya sempurna, dan seluruh wajahnya tampak diciptakan oleh surga. Sosoknya juga sangat sempurna. Melihat sosok mungilnya saja sudah membuat orang tak bisa menolak. Hanya bagian bawah tubuhnya yang seperti ular. Lucia Oran memperkirakan, meskipun ia tidak ingin menjadi lebih kuat dan menjadi sebejat pria biasa, ia tidak akan memikirkannya. Lagi pula, tidak ada jalan keluar pada tubuh pihak lainnya. Namun, saat itu, ia mengerutkan kening, dan wajah cantiknya justru menunjukkan ekspresi memelas. Aneh, secara logika, aku merasa kau seharusnya manusia. Tapi, kenapa aku tidak merasakan karma manusia apapun darimu? Tubuh utama Lucia Oran tidak dapat menahan diri untuk tidak meliriknya dari bawah. Akan aneh jika dia bisa merasakannya. Lagi pula, orang ini diciptakan oleh Wang Kai, apalagi dia, bahkan Patriark Hongjun pun tak akan bisa melihatnya. Sesaat kemudian, Nuwa melanjutkan, lupakan saja. Mungkin kau sudah meninggalkan jalan manusia setelah menjadi orang suci. Dia melemparkan cahaya keemasan ke Lucia Oran. Ini adalah gelas pedang terbang yang telah kumurnikan. Gelas ini sudah mencapai level harta karun roh Conate terbaik. Bahkan bisa bersaing dengan beberapa harta karun Kardinal Conate. Lucia Oran mengendalikan boneka itu dan menjawab, terima kasih, senior. Nuwa mengangguk dan langsung melanjutkan, kakak senior Tongtian dan kakak senior surga primordial agung selalu berselisih. Sekarang setelah kau menjadi orang suci baru dari sekolah Jie dan ketua sekte sekolah Jie, kakak senior surga primordial agung pasti tidak akan menoleransimu. Kuharap kau baik-baik saja. Begitu dia selesai berbicara, Nuwa juga berbalik dan pergi. Setelah para orang suci pergi satu demi satu, para dewa emas Zenith Heaven yang mengelilingi Pulau Ao Emas menatap Lucia Oran dengan penuh semangat dan menangkupkan tangan mereka ke arahnya. Selamat kepada Santo Lu karena telah menjadi seorang Santo. Sekalipun orang-orang ini bukan pengikut sekolah Jie, mereka tetap harus memberi muka pada pihak lain. Lucia Oran mengendalikan boneka itu dan menjawab, 7 hari lagi, aku akan memberikan ceramah tentang Pulau Ao Emas. Pada saat itu, kalian semua bisa datang dan mendengarkan serta berkontribusi. Terima kasih, Saint. Lucia Oran tentu saja tidak membutuhkan pahala untuk berkultivasi. Namun, sebagai boneka, ia tetap harus berpura-pura.
Lagi pula, ia sudah menerima cobaan itu. Terlalu tidak masuk akal baginya untuk tidak memberi ceramah. Terlebih lagi, sebagai seorang suci, jika ia tidak tertarik pada pahala dan memajukan Dao, ia akan mudah menimbulkan kecurigaan. Sebodoh apapun Hong Jun, mustahil baginya untuk tidak merasakan apapun. Tentu saja dia harus tampil maksimal. Setelah semua orang mengucapkan terima kasih, boneka Lucia Oran mendarat dari langit. Para Dewa Langit Zenith juga mundur. Setelah semua orang pergi, Pulau Golden Ao kembali tenang. Boneka Lucia Oran duduk bersila di aula Pulau Golden Ao dan mulai berkultivasi di bawah terik matahari, menggunakan tubuhnya untuk memblokir situasi di dalam Pulau Golden Ao. Tubuh utama Lucia Oran diam-diam sedang merencanakan sesuatu di Pulau Golden Ao. Karena aku sudah menerima kesengsaraan itu mungkin akan dimulai dalam beberapa hari. Saat itu tiba, semua orang pasti akan mengincar sekolah Jie. Untungnya, kultivasi para murid sekolah Jie sebelumnya telah meningkat pesat. Sekarang, di Pulau Golden Ao, terdapat lebih dari 3.000 murid dari sekolah Jie dan sekte tanpa nama. Mereka semua adalah Dewa Emas Zenith Heaven dan tidak takut diincar oleh orang lain. Namun, 6 jalan reinkarnasi adalah bahaya tersembunyi. Aku harus mengatasinya dulu. Sepertinya sudah waktunya pergi ke Netherworld. Mengambil napas dalam-dalam, Lucia Oran langsung menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia telah tiba di kegelapan tak berujung. Tubuh utama Lucia Oran bukanlah seorang Saint. Tanpa peningkatan pahala Saint dan identitas tersembunyi, makhluk-makhluk dalam kegelapan secara alami tidak dapat merasakan identitasnya. Ketika mereka merasakan makhluk hidup datang, mereka langsung menerkam dengan panik. Akan tetapi, sebelum mereka dapat tiba di samping Lucia Oran, kekuatan hukum yang tak terkalahkan langsung menghancurkan mereka menjadi debu. Bahkan tak sedikit pun jejak jiwanya yang tertinggal. Apakah ini Netherworld? Lucia Oran menyapu pandangannya. Setelah mencapai puncak alam abadi emas Zenith surga kekacauan primordial, ia dapat melihat segala sesuatu dalam radius 100 juta kilometer hanya dengan sekali pandang. Hantu, setan, yaksa, dan iblis semuanya jatuh ke mata Lucia Oran. Di kehidupan sebelumnya, Lucia Oran pernah mencemooh gagasan tentang keabadian dan alam baka. Kini setelah melihatnya secara langsung, ia menyadari bahwa banyak hal di dunia ini memang benar adanya. Namun, di masa lalu, ia hanyalah seekor semut yang rendah hati saat menghadapi makhluk-makhluk ini. Bahkan hantu jahat yang tak berarti pun mungkin dapat membunuhnya. Akan tetapi, kini, bahkan seluruh Netherworld pun tak lagi menjadi tandingannya. Setelah merasakan lokasi 6 jalan reinkarnasi, Lucia Oran langsung menghilang dari tempatnya lagi. Di depan 6 jalan reinkarnasi, barisan jiwa-jiwa berdiri berjajar. Mereka akan bereinkarnasi melalui 6 jalan reinkarnasi setelah meminum sup nenek Meng. Pencapaian mereka di kehidupan sebelumnya telah diadili oleh 10 Raja Neraka. Jika mereka telah mengumpulkan karma baik di kehidupan sebelumnya, mereka akan bereinkarnasi menjadi keluarga baik di kehidupan selanjutnya. Jika mereka melakukan berbagai macam perbuatan jahat di kehidupan sebelumnya, masa depan mereka akan tidak pasti. Mereka akan menjadi binatang atau orang miskin. Ketika Lucia Oran melangkah mendekat dengan kedua tangannya di belakang punggungnya dan melihat makhluk-makhluk hidup itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Dulu, dia juga salah satu dari triliunan semut ini. Sekarang, dia telah melampaui 6 jalan reinkarnasi dan menjadi eksistensi yang bisa memandang rendah mereka. Namun, pada saat ini, tatapannya tiba-tiba berhenti sejenak pada sosok yang dikenalnya di jembatan ketidakberdayaan. Pada saat ini, mata Lucia Oran menampakkan jejak keterkejutan. Itu dia, aku tidak menyangka dia juga akan datang ke jembatan ketidakberdayaan ini. Meskipun aku sudah bertransmigrasi selama puluhan tahun, usianya di bumi seharusnya hanya 40 hingga 50 tahun. Bagaimana dia bisa mati begitu cepat? Begitu dia selesai berbicara, tubuh Lucia Oran juga mendarat di jembatan ketidakberdayaan. Yang Zimo, lama tak bertemu. Sosok cantik yang terbelenggu iblis itu tiba-tiba berhenti ketika mendengar suara itu. Ia berbalik menatap Lucia Oran dan tak kuasa menahan diri untuk tidak tertegun. Jeruk, apakah kamu, Xia Oran? Lucia Oran tersenyum dan mengangguk. Keduanya adalah teman sekelas SMA. Berkat kultivasinya, Lucia Oran masih mempertahankan penampilan aslinya. Oleh karena itu, bahkan setelah puluhan tahun, pihak lain masih dapat dengan mudah mengenalinya. Saat itu, Lucia Oran juga merupakan tokoh berpengaruh di sekolah.
Prestasinya tidak bagus, tetapi penampilannya cukup membuatnya terkenal. Sayangnya, internet belum cukup berkembang pada masanya. Kalau tidak, ia mungkin sudah menjadi selebritas internet dan tidak perlu bekerja di daerah pesisir setelah gagal ujian masuk perguruan tinggi. Aku tidak menyangka kau juga akan datang ke jembatan ketidakberdayaan. Bagaimana kau mati? Prajurit hantu di sampingnya segera mengerutkan kening dan mencambuk bahu Yang Zimo. Ini jembatan ketidakberdayaan. Jangan ribut. Kultivasi mereka terlalu rendah, dan mereka sama sekali tidak bisa melihat Lu Xiaoran. Mereka mengira Yang Zimo sedang berbicara sendiri. Yang Zimo terkejut dan menundukkan kepalanya. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Jelas, ia telah dipukuli berkali-kali. Namun, setelah sekian lama, rasa sakit yang diharapkannya tidak kunjung muncul. Ia mengangkat kepalanya sedikit. Detik berikutnya, seluruh jiwanya tertegun di tempat, dan matanya terbelalak lebar. Sebab, pada saat itu, seluruh jiwa dan pelayan hantu di jembatan ketidakberdayaan telah jatuh ke dalam keadaan tidak bergerak. Xiaoran, ini. Lu Xiaoran tersenyum tipis. Bukan apa-apa. Cuma tipuan kecil. Ngomong-ngomong, kenapa kamu meninggal begitu cepat? Kalau aku tidak salah ingat, umurmu sekarang paling lama 40-50 tahun, kan? Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa mampir lagi di episode berikutnya ya. Kamu bisa dukung channel ini dengan like dan subscribe biar kami bisa terus bercerita untukmu. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Cerita belum berakhir, pastikan kamu nggak ketinggalan bab berikutnya.